Selamat malam teman-teman, sobat budaya semua. Malam ini kita adakan satu eh, webinar yang temanya masih seperti yang beberapa bulan yang lalu, yaitu Kiai Sadrah yang akan dibawakan oleh Pendeta Ki Setiadi. Malam ini sebetulnya host yang mendampingi adalah Bu Cecilia Ida. Tapi Mbak Cecilia Ida itu sedang menjemput ibunya, macet dari Seminyak ke rumahnya itu macet. Jadi dia minta tolong sementara ini diganti dulu hostnya. Kemudian saya tadi juga coba telepon beberapa teman yang ternyata yang bisa, artinya bisa mewakili adalah eh, Mas Dalang Jangkung Hamisono atau Mas Pandu. Ya, monggo. Terima kasih. Terima kasih Romo Gung atas waktu yang diberikan ke saya. Selamat malam rekan-rekan Sobat Budaya, Sugeng Dalu. Dan untuk yang merayakan Hari Raya Natal, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal, Sugeng Natal 2023, berkah dalam Gusti. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan biografi atau riwayat hidup dan kiprah dari Ki Setia yang malam ini bertindak sebagai narasumber. Sebentar. Saya bisa minta tolong Mas Aji, mungkin profilnya Ki Setia bisa ditampilkan juga. Materinya sudah saya share tadi barusan. Ki Setiadi lahir di Wonogiri dalam naungan Mahendragiri. Ditaktiskan menjadi pendeta oleh Gereja Kristen Jawa Ciptowening pada tahun 2005 dengan kisah Pendowo Hanyipto Weninging Panembak. Sebagai penanda kala, 14 tahun kemudian setelah melewati masa Sabba Parwa, diteguhkan menjadi pendeta di Gereja Kristen Jawa Kiai Sadrah Karangyoso atau GKJ Karangyoso. Dengan lampahan Moto Dewa Manunggal Hanyipto Sembah sebagai Suryo Sengkolo. Bapak Pendeta Setio aktif dalam program teologi lokal dan forum lintas iman, sobat bekerjasama dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro. Sebagai anggota dari Sinode GKJ dan Lembaga Perci. Publikasi yang pernah diterbitkan Nawangse Taman Sari Kehidupan, cetakan Balai Penerbitan Kristen Gunung Muria Kuitang tahun 2000, kemudian Kitab Kridaning Ponco Panembahan tahun 2001, dan pada momentum Kebangkitan Budaya Nusantara Agustus 2023 terlibat menjadi panitia dan salah satu jangka nusa atau pujangga Sekar Nusantara. Pustaka Kembang Taman Budaya Nusantara pun terbit sebagai cahaya kebangkitan budaya Nusantara. Demikian perjalanan atau daftar riwayat hidup dari Bapak Pendeta Setio. Jadi sekarang kembali kita kepada Pak Pendeta Setio untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang dimaksud pradaksina dalam memperingati yang dilaksanakan oleh warga jemaat di Karangyoso. Pak Pendeta, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Pak Pendeta Setio, kebetulan pada malam hari ini menggunakan kemeja merah. Saya pikir promo kardinal ini tadi, tahunya Pak Pendeta.
Monggo Pak Pendito, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Dalang. Ini saya sambil ngetes dulu ya, ini kok trennya. Baik, pada malam hari ini kita akan berbincang dengan tema Pradaksina Malam Cahaya di Gereja Tua Kiai Sadrah. Saya minta tolong kepada admin untuk mempersembahkan lagu Gereja Tua dulu sebagai pemanasan. Monggo. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Waktu lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Biarpun saat ini kau telah berdua, itu bukanlah kesalahanmu. Ku hanya ingin dapat bertemu. Bila bertemu puaslah hatiku. Bila
Terima kasih. Semoga dengan lagu tersebut cukup menghantar kita memasuki suasana gereja tua. Nah, Bapak sekalian, perihal Pradaksina itu memiliki cerita tersendiri dari pengalaman saya. Mungkin bisa dilanjutkan share screen. Eh, Kisah passing over and coming back ya, itu sangat terinspirasi dari eh, tulisan John S. Donne, seorang imam dari Ordo Salib Suci, itu yang sangat menginspirasi saya. Saya mendapatkan pengalaman untuk mengikuti Pradaksina ketika Waisak tahun 2554 BE atau tahun 2010. Nah, kami mendapat undangan dari KASI, Konferensi Sangha Indonesia kalau nggak salah saya lupa singkatannya. Nah, kebetulan waktu itu saya menuliskan suatu refleksi setelah mengikuti Waisak bersama-sama dengan umat Buddha. Nah, yang menarik dalam perjalanan itu adalah umat Buddha dan simpatisan berbaur tanpa batas pembeda yang jelas. Cermin bahwa di hadapan pencipta semua sama, tak ada yang beda. Pilihan bebas ditawarkan. Saya sendiri sangat bersyukur mendapat kesempatan turut berjalan bersama umat Buddha, memahami diri sebagai para perindu pencerahan batin seperti Siddhartha Gautama. Perjalanan yang menggambarkan kehidupan yang bergerak menuju sang Khalik semesta. Untuk sampai ke sana memerlukan kesabaran dari panas terik kehidupan, tekad yang kuat untuk terus berjalan. Bacaan parita, sutra, dan mantra dari loudspeaker yang berada di depan barisan seolah hendak mengingatkan bahwa perjalanan ini ada tujuan. Ini refleksi saya ketika mengikuti Pradaksina di Waisak 2010 di Borobudur, dan literasi tentang Pradaksina itu apa belum begitu paham. Jadi kalau melihat sepintas kamus memang eh, hanya diartikan sebagai perjalanan. Nah, tetapi pengalaman itu sangat mengesan pada saya hingga 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian dengan lakon Nawadiwa Taman Hanyipto Sembah, ketika saya diteguhkan jadi pendeta di GKJ Karangyoso atau Gereja Kesadra, saya mendapatkan kesempatan untuk mempersembahkan Pradaksina bagi bangunan suci gereja yang didirikan oleh Kanjeng Kiai Sadrah Suro Pranoto. Nah, hal ini menjadi persembahan bagi saya bersama dengan umat pada waktu itu, karena menyadari betul bahwa bangunan Dalem Pamujan atau gereja ini memiliki makna historis yang tidak main-main, karena bangunan suci ini merupakan monumen dari perlawanan Kiai Sadrah terhadap kolonialisme yang kala itu sangat diskriminatif. Jadi waktu itu gereja baru ada di Purworejo, itu didirikan oleh Belanda. Nah, orang-orang Kristen pribumi yang mengikuti kebaktian di gereja Purworejo tersebut mendapatkan perlakuan diskriminatif. Jadi tempat duduknya dipisahkan, tidak boleh berbaur. Lalu bahasa pengantar pun bahasa Belanda, sehingga praktis orang Jawa tidak mendapatkan apa-apa. Pengalaman itu menggerakkan Kiai Sadrah untuk mendirikan gereja sendiri bagi orang Kristen Jawa. Nah, karena ada nilai historis seperti itulah, maka saya berinisiatif untuk mempersembahkan Pradaksina bagi bangunan suci tersebut. Dan berlanjut pada malam cahaya Natal. Jadi setelah saya diteguhkan pada tahun 2019, maka pada Natal tahun itu juga pertama kali kami mempersembahkan
pradaksina pada malam cahaya Natal hingga kemarin pada tanggal 24 lalu itu kami bersama-sama melakukan pradaksina untuk menghormati bangunan suci yang didirikan oleh leluhur iman kami. Ternyata pradaksina itu memiliki arti yang sangat mendalam bagi saya setelah sedikit melakukan pendalaman dengan sumber-sumber yang saya temukan. Karena misalnya dari tradisi Hindu, itu ada kisah dua putra Dewa Siwa, Ganesha dan Kartikeya, yang pada waktu itu mendapatkan perintah dari orang tuanya, Siwa dan Parwati, untuk mengelilingi dunia. Jadi siapa yang berhasil lebih cepat mengelilingi dunia, maka akan mendapatkan anugerah. Maka Kartikeya dan Ganesha melakukan itu. Kartikeya dengan kebanggaannya memiliki wahana merak yang bisa terbang dengan cepat, segera melesat, dan Ganesha yang wahananya adalah tikus tidak bisa mengejar Kartikeya tentunya, sehingga dia memutuskan untuk menyatakan bakti hormat kepada kedua orang tuanya, lalu berjalan memutar mengelilingi kedua orang tuanya. Nah, akhirnya Ganesha menjadi pemenang karena Ganesha memiliki pemahaman bahwa kedua orang tuanya merupakan representasi dari semesta ini, dari dunia ini. Jadi yang berhasil mengelilingi kedua orang tuanya, ya artinya sudah mengelilingi semesta, mendapatkan pengetahuan tentang kesemestaan. Nah, kecerdasan Ganesha inilah yang akhirnya membuat Ganesha ditahbiskan menjadi dewa kecerdasan atau kebijaksanaan. Nah, tradisi lain adalah dari tradisi Buddhis. Itu kisahnya Brahma Sampati ketika menyatakan rasa hormat kepada Sang Buddha kala duduk di bawah pohon Bodhi. Jadi juga berjalan mengelilingi searah jarum jam. Dan ternyata tradisi ini dilanjutkan ketika Sang Buddha mangkat atau wafat. Para murid itu bingung bagaimana menyatakan rasa hormat kepada sang guru. Maka apa yang pernah dikerjakan oleh Brahma Sampati itu diulang kembali. Itu pradaksina yang ternyata juga memiliki akar tradisi Buddhis. Itu ternyata Buddhis sendiri juga memiliki tradisinya, memiliki kisahnya atau mitologinya. Lalu dari kitab Arjuna Wiwaha, yang saya kutipkan dari Orean Romo Kuntoro Weryomartono, setelah sempurna mereka pun berjalan menganan pradaksina, memuja berkeliling 3 putaran. Kutipan ini adalah kisah ketika para dewa berhasil menciptakan para bidadari yang sangat cantik jelita, membuat para dewa sendiri terpesona terhadap buah ciptaannya itu. Dan menariknya, para dewa ini menyatakan rasa takjub, rasa hormatnya juga kepada para bidadari ini dengan berjalan mempersembahkan pradaksina, berjalan menganan, memuja berkeliling 3 putaran. Paling tidak ada 3 kisah itu yang mengungkap dari makna pradaksina. Maka bagi saya, pradaksina menjadi pustaka sekaligus pusaka dari semesta yang bisa dibaca dan didayagunakan oleh tradisi manapun, baik oleh dewa maupun manusia dalam rangka memayu hayuning jagat pramudita. Itu refleksi saya tentang makna pradaksina. Nah, kalau kita runut, pradaksina itu memiliki akar kata dari purwa dan daksina. Maka leluhur kita itu memiliki ungkapan yang khas bahwa kita harus eling purwa lan daksina. Purwa artinya timur atau permulaan, jadi terbitnya cahaya pengetahuan itu dari timur karena sang surya, sang fajar
kerang yang melambangkan ilmu pengetahuan itu dari timur, dan Daksina itu artinya selatan. Dan dari Daksina ini kita juga memiliki tradisi memberikan persembahan kepada guru atau disebut sebagai Daksina juga. Contohnya kalau kita merujuk kitab Mahabharata itu, ketika para Pandawa dan Kurawa selesai berguru, maka Guru Drona memiliki hak istimewa untuk mendapatkan daksina dari para muridnya. Dan waktu itu Guru Drona meminta supaya bisa menundukkan kerajaan Pancala yang adalah kerajaan dari Raja Drupada. Nah, itu adalah contoh bagaimana para murid berkewajiban untuk memberikan persembahan daksina kepada guru. Maka Eling Purwo dan Daksino itu menggambarkan supaya orang tidak kehilangan arah yang menjadi tujuan hidup mulia. Nah, hidup mulia itu kan diajarkan oleh sang guru. Maka Eling Purwo dan Daksino itu memiliki makna yang tadi saya sampaikan. Lalu berikutnya, Pradaksina itu tidak lain merupakan perjalanan menuju jati diri. Nah, dalam hal ini saya sangat berhutang kepada Mbak Suryaning Dewanti yang membabarkan bahwa jati diri itu dari kata jati, yang artinya adalah substansi kualitas utama yang bersifat imateri, yang bermanifestasi atau mewujud menjadi sebuah benda. Dari niskala menjadi skala. Dan diri yang dari kata mandir Sanskerta yang artinya tempat untuk peribadatan. Diri mengacu pada bejana, tempat atau wadah yang berlaku guna. Maka ada istilah mandiri yang menandakan kemampuan manusia dalam berlaku guna. Jadi perjalanan menuju jati diri ya kurang lebihnya memang memahami bahwa di dalam diri kita inilah ada tempat peribadatan. Dalam diri ini ada kualitas utama, ada berbagai pengetahuan yang membuat kita menapaki jalan berkesadaran. Dan ritual Pradaksina pun bagi saya akhirnya menjadi sarana spiritual untuk terus memiliki kesadaran tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Mengapa Pradaksina penting itu memang memiliki tujuan yang mulia. Yang pertama, dengan Pradaksina sebenarnya memiliki tujuan melestarikan eksistensi situs, kultus, dan ritus. Paling tidak 3 elemen itu yang bisa dipertahankan melalui ritus Pradaksina. Selain itu, bagi saya, Pradaksina menjadi pelindung niskala supaya tidak ada perusakan terhadap bangunan suci. Nah, mengapa bisa disebut sebagai pelindung niskala? Karena Pradaksina dengan berjalan menganan mengelilingi searah jarum jam itu secara niskala sebenarnya sedang terjadi pemanggilan entitas luhur dari kekuatan dari ngaluhur dari tempat yang suci, mulia, dan luhur itu untuk turun ke bumi. Jadi Pradaksina itu seperti orang ya, kalau kita baut gitu ya dengan menancapkan skrup itu, baut itu kan berkeliling ketika kita putar ke kanan kan semakin mengunci, semakin kuat, semakin kuat. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, bagaimana kekuatan dari ngaluhur itu sebagai pelindung niskala terhadap bangunan suci. Jadi tentunya tidak perlu terjadi kisah-kisah perusakan terhadap bangunan suci kalau kita mengikuti ilmu dari leluhur kita.
Jadi sekarang ini kan sedang terjadi degradasi atau kisah kebodohan, kisah pembunuhan, sehingga banyak pelaku-pelaku kejahatan hingga bangunan suci pun dirusak entah secara sengaja atau berbagai motif kepentingan. Itu kan yang menyatakan kalau kita benar-benar tengah berada di situasi kali juga tempatnya kisah-kisah destruktif, perusakan yang membabi buta. Nah, kalau kita mau ingat pada ilmu leluhur kita lewat pradaksina, tentu hal itu tidak akan terjadi. Ini pergumulan khusus yang saya tawarkan pada malam hari ini, karena dalam malam cahaya, menurut perspektif dari kami ya, dari secara teologi Kristen itu kan memiliki persoalan sebenarnya. Karena perayaan Natal tidak selalu sinkron dengan cahaya malam purnama. Karena tanggalnya kan selalu 25 Desember kalau Natal itu. Dan persoalannya karena itu mengikuti kalender matahari, posisi bulan tidak selalu sinkron dengan malam purnama. Karena sebenarnya apabila eh, bisa mengubah perayaan Natal itu selalu sinkron dengan purnama, bagi saya ini lebih 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 tepat. Tapi untuk mengubah itu kan saya harus menjadi paus dulu, jadi tidak tidak mudah lah untuk mengubah kalender kali ini berdampak global. Nah, di bagian samping itu adalah ilustrasi yang bisa dicek di situs internet jppn.com. Pradaksina gajah di Candi Muara Takus, yang ternyata gajah pun itu memiliki kecerdasan spiritual, bisa melakukan pradaksina di Candi Muara Takus ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ngeklik ini menemukan kisah yang sangat mengharukan. Ini salah satu artikel yang saya sangat suka, bagaimana seekor gajah pun itu memiliki kesadaran spiritual yang sangat luar biasa. Jadi saya jadi membayangkan kalau ini ya, gajah itu bisa menjadi salah satu simbol eh, partai politik, itu tampaknya kan ya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika semalam kalau nggak salah ya, Romo Manu mengisahkan keberadaan gajah, ternyata dia adalah simbol Wahyu Cakra Ningrat itu lewat seekor gajah. Jadi saya membayangkan kalau em, gajah menjadi simbol salah satu partai politik dengan kesadaran yang tinggi, nah ini bisa membawa kepada Nusantara Jaya ini yang pikiran kecil saya. Nah, andai ya penentuan Natal didasarkan pada perputaran Sang Hyang Sasadara atau Sang Chandra yang bermesraan dengan Ibu Pertiwi, ini yang menjadi eh, pemikiran saya terkait persoalan malam cahaya. Nah, mengapa Pradaksina menjadi salah satu kisah perjalanan pada malam cahaya Natal? Itu berdasarkan kisah rujukan kami dalam kitab suci itu, mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Maria dan Yusuf yang juga menyusuri perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem. Karena Yesus lahir di Bethlehem dan kelahiran Yesus pun ternyata didahului oleh kisah perjalanan atau yang bagi saya di Jawa ini didahului dengan kisah Pradaksina, karena gereja menurut teologi Kristiani itu merupakan representasi dari tubuh Kristus yang ada di dunia. Pradaksina perjalanan menuju era Satya Yuga atau zaman keemasan. Nusantara atau Jawa memiliki aksara suci yang mestinya menjadi pustaka dan pusaka putra-putri Pertiwi. Lalu jati diri Nusantara itu bersembunyi di dalam aksaranya.
Tantra adalah ilmu kuno Nusantara yang melinggihkan aksara suci di dalam diri. Ini uraian dari Profesor Hindra di situs Makna Kala itu sangat bagus, sangat menarik bagi saya. Tantra itu blueprint Nusantara. Itu banyak penjelasan yang sangat menggugah bagi saya. Mungkin suatu saat ini perlu didiskusikan bersama karena banyak kekayaan di balik Tantra sebagai blueprint Nusantara. Nah, lalu buku dari Iketut Sandika, Tantra Ilmu Kuno Nusantara ini yang memunculkan kesadaran bagi saya bahwa leluhur kita itu memandang aksara itu tidak sembarangan, karena aksara itu merupakan energi, representasi dari energi daya suci, sehingga perlu dilinggihkan di dalam diri. Ini ketika saya membaca ini ya, mendalami tulisan dari Iketut Sandika, Tantra Ilmu Kuno Nusantara, mendapatkan pengetahuan itu. Oh, ternyata bagi leluhur kita aksara itu tidak main-main. Sayangnya kita sekarang kan sudah hilang ya, aksara dari leluhur kita Jawa kuno itu sudah banyak diabaikan, karena saya sendiri mengalami adalah salah satu generasi yang dilatinkan, dan itu tentu kisah yang bagi saya sangat menyedihkan setelah tahu bahwa ternyata aksara suci yang berasal dari leluhur Nusantara itu merupakan energi yang luar biasa dan perlu dilinggihkan di dalam diri kita. Jadi ketika diri kita dibayangkan sebagai mikrokosmos, ya karena di dalam diri kita itulah ada daya-daya, ada potensi-potensi yang berasal dari yang ilahi, yang mestinya mendapatkan perhatian. Nah, dari sinilah saya memiliki semacam ya bisa dikatakan omong kosong untuk saat ini. Bagi saya Fajar Satya Yuga itu akan terbit ketika kesadaran keberadaan aksara suci di dalam diri itu dihidupkan kembali. Itu omong kosong saya untuk mengakhiri paparan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Pandu. Matur nuwun. Matur nuwun atas wedangnya Pak Pendito, sungguh memberikan pencerahan dan memberikan pemaknaan baru bagaimana sebagai orang beriman kita melakukan penghayatan dan hikmat kepada Sang Pencipta melalui nafas budaya. Karena tidak bisa dipungkiri, bukan tanpa alasan Tuhan melahirkan atau menciptakan setiap manusia itu sesuai dengan ekologinya. Ada yang diciptakan menjadi orang Jawa, orang Batak, orang Kalimantan, dan itu pasti ada hikmat atau ajaran, ada kehendak Tuhan yang maha tinggi yang perlu kita selami dan harus kita tangkap. Dan budaya mengajarkan kita untuk kita ini bisa bersikap menjadi umat, bisa bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak terhadap Tuhan kita dalam kita menjalin relasi. Ya, terima kasih Pak Pendito atas uraiannya malam hari ini. Monggo kita buka pertanyaan. Barangkali ada rekan-rekan sobat budaya yang ingin menyampaikan 1-2 pertanyaan atau menambah ingin menambahkan keterangan yang sudah disampaikan atau memberikan pandangannya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendito Setio. Jadi monggo Romo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pemaparan dari Ki Setia, sangat dalam dan
eh, banyak menambah wawasan dan makna untuk kita semua. Saya ingin menanyakan yang paling sederhana aja, yaitu apa sebabnya atau apa kecurigaan dari kolonialis Belanda sehingga melakukan penekanan. Itu aja. Apakah dicurigai akan memberontak atau apa? Mungkin Ki Setia bisa menjelaskan kenapa sampai Belanda melakukan penekanan pada Kiai Sadrah untuk memperluas anggotanya. Itu lagi. Langsung nih, Mas Pandu, Romo, langsung nih. Sejauh yang saya tengok dokumen-dokumen sejarah, era Ki Sadrah itu kan berdekatan dengan kisah Pangeran Diponegoro. Jadi para prajurit Pangeran Diponegoro itu banyak yang lari ke daerah Bagelen, yaitu sekitar Karangyosde ini, karena itu kan termasuk Bagelen ya zaman dahulu. Dan kita ketahui juga, misalnya Sentot Prawiro Dirjo itu kan salah satu Kento Bagelen, jadi pendekar Bagelen yang sakti Mandraguna. Itu memang Bagelen sangat luar biasa dan tentu sangat ditakuti oleh Belanda. Nah, ketika melihat Kiai Sadrah yang pengikutnya banyak dan bercorak kejawaan yang sangat kuat, memang Belanda pantas untuk mencurigai Kiai Sadrah, pantas untuk khawatir dan takut jangan-jangan Kiai Sadrah adalah the next Pangeran Diponegoro dalam versi yang Kristen tentunya ya, Kristen Jawa. Sehingga kala itu Kiai Sadrah sangat dicurigai oleh pemerintah kolonial, bahkan beliau juga pernah dipenjara. Jadi memang sangat beralasan, Romo, apa Belanda sangat curiga, sangat khawatir dan ketakutan juga dengan Kiai Sadrah. Jangan-jangan nanti dia bisa menjadi Pangeran Diponegoro dalam versi Kristen Jawa. Apalagi pada waktu itu berkembang juga teologi Gusti Yesus Ratu Adil, dan itu sempat disematkan juga kepada Kiai Sadrah. Dan dari situ menandakan kalau dari segi karisma Kiai Sadrah sangat diterima oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga ya semakin membuat Belanda khawatir, curiga dan was-was. Makatan Romo. Matur nuwun. Jadi saya menangkapnya ada dua sisi ya. Secara personal, Kiai Sadrah ditakutin untuk menjadi semacam pemberontak yang next untuk Diponegoro. Kemudian juga secara ajaran juga adanya Gusti Yesus sebagai Ratu Adil itu juga menjadi satu alasan untuk Belanda untuk melakukan satu penekanan pada Kiai Sadrah. Iya. Saya kira saya itu jelas. mesianisme Jawa ya, sering disebut sebagai mesianisme Jawa. Penanya berikutnya Mas Bagus Sugiarto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Rahayu, Rahayu, Romo, Rahayu, Ki Setia. Selamat Natal nih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal. Iya, mungkin saya akan tanya apakah sebelumnya ada ritual atau upakara Pradaksina ini yang juga dikenal semasa Kiai Sadrah melakukan mengajarkan ajarannya. Saya kira itu dulu. Oke. Kalau dari dokumen atau tulisan-tulisan tentang Kiai Sadrah memang tidak ada yang menyebutkan hal itu secara tegas bahwa Kiai Sadrah mempraktikkan Pradaksina, bahkan mengajarkan Pradaksina, itu tidak ada.
Hanya saja yang cerita lisan yang saya dengarkan di Karangjoso adalah Ki Sadra itu memiliki kebiasaan yang unik, yang menarik, yang dikerjakan setiap dini hari. Jadi ketika masih matahari belum terbit, beliau itu suka berjalan keliling eh, desa Karangjoso atau dusun Karangjoso sekarang ya, karena skupnya menjadi kecil, Karangjoso hanya sebagai dusun, yang di mana daerah ini merupakan daerah persawahan. Nah, apa yang dilakukan Ki Sadra dengan berjalan berkeliling itu, eh, saya jadi terbayang, oh ini memiliki kesamaan dengan ilmu pradaksina dengan tujuan yang khusus. Karena Ki Sadra memiliki perhatian pada dunia pertanian, jadi saya membayangkan ya ini bayangan saya secara subjektif bahwa apa yang dilakukan Ki Sadra dengan berjalan keliling area persawahan, karena Karangjoso itu banyak sekali sawah, tampaknya tidak eh, bukan sebagai perjalanan biasa, tapi eh, ada kesan yang saya tangkap bahwa beliau sedang melakukan blessing atau pemberkatan terhadap tanah persawahan. Mengingat eh, dan ini dicatat di buku sejarah bahwa ada sawah di Karangjoso ini yang disebut sebagai sawah randan, sawah angker, tidak sembarang lelaki mampu menggarap. Dan itu bisa diaberkan ya kalau istilah kalau orang mengatakan dibuat tawar oleh Kiai Sadra. Nah, hal ini semakin mendapatkan peneguhan kisah karena pada tahun 1873 ketika Eropa dilanda krisis pangan, di Karangjoso Kiai Sadra bersama Pendeta Yakub Wilhelm itu mendirikan lumbung pangan, yang mendirikan lumbung miskin. Jadi siapapun warga masyarakat yang kekurangan pangan silahkan datang ke Karangjoso untuk mengambil. Dan itu makanya tadi saya mengatakan kalau ketika Kiai Sadra berjalan berkeliling atau dalam tanda kutip berpradaksina itu dalam rangka blessing, pemberkatan terhadap tanah-tanah pertanian, tanah-tanah sawah itu supaya subur, menghasilkan panen yang baik, yang bagus, sehingga ini berdampak pada ketahanan pangan yang dibuktikan dengan lumbung. Jadi ketika negara kita saat ini sedang menghembuskan isu ketahanan pangan dan seterusnya, Kiai Sadra sudah melakukan sebelum bangsa ini merdeka. Jadi ini eh, kebanggaan saya juga yang memiliki leluhur sekaliber Kiai Sadra, memiliki perhatian pada dunia pertanian, dan kiranya ini juga tentunya layak dan pantas menjadi inspirasi bagi siapapun pemimpin negeri ini yang mestinya sangat memberikan perhatian pada dunia pertanian dan membuat petani itu bahagia. Saya kira sudah tidak bisa ditawar. Jadi siapapun nanti yang jadi presiden, pesan saya itu ya, petani harus dibuat bahagia. Oke, matur nuwun. Metode tadi kan diterangkan bahwa sawah yang dikelola oleh Kiai Sadra ini tanah yang angker yang mungkin sebelumnya kurang subur gitu ya. Nah, apakah masih ada metode beliau yang beliau ajarkan atau lakukan saat itu yang masih sampai sekarang itu masih menjadi budaya atau masih berjalan atau ada dalam satu tulisan gitu Pak Pendeta. Nah, ini saya harus mengawali dengan kata sayang sekali Pak Bagus. Jadi begini, setelah Kiai Sadra yang jadi pemimpin itu kan anak angkatnya ya, dalam hal ini Kiai Yutam. Dan Kiai Yutam itu dididik oleh Belanda, oleh sekolah Gereformed, yang notabene Gereformed ini sangat anti terhadap Kiai Sadra. Jadi ajaran-ajaran Kiai Sadra itu dianggap sinkretis, lalu dicap sesat, dan seterusnya, yang praktis sangat dipinggirkan. Jawa itu diasingkan dari tanah kelahiran. Itu yang memang kesedihan saya juga ya. Sampai saat ini pun gejala itu masih kuat. Bagaimana Jawa itu diasingkan, dipinggirkan dari gereja Kristen Jawa.
Jadi Jawa itu malah diasingkan dari rumahnya. Ini kan ironis sekali ya. Di bangsa kita ini ya memang sangat-sangat ironis. Orang Jawa kejawaan malah apa dipinggirkan oleh para tamu ya, para dayoh, dayoh-dayoh kurang ajar lah, yang meminggirkan kejawaan. Dan itu kami alami sehingga pertanyaan Pak Bagus harus saya jawab dengan sayang sekali. Tradisi itu sudah ya sudah hilang karena tidak ada yang merawat, tidak ada yang memperhatikan. Em, Ya, saya sendiri saat ini sedang bergumul ya bagaimana cara mengaktifasi keilmuan Kiai Satria itu yang tadi supaya tanah-tanah pertanian betul-betul mendapatkan perhatian. Begitu Pak Bagus. Monggo Pak Lulu, dimohon tanggapannya, relevansi dari Enggak, saya produk Cina. mboten nanggapi tapi anu aja mau cerita dikit kebetulan nih kebetulan saya nggak tahu ya. Di desa saya yang saya besarkan dilahirkan itu dulu datang pelarian dari apa pasukannya Pangeran Diponegoro terus datang di desa saya itu menikah beranak pinak sampai jadinya saya itu tapi itu nggak tahu bagian yang mana apakah itu merupakan bagian dari Kiai Sagrah atau bukan ya wajarannya atau enggak tapi itu di tempat kami mendirikan masjid ya masjid Menoro ya sampai sekarang menoronya masih ada ya dan itu tidak pakai beton tidak cuma pakai semen aja tinggi banget ya dan saya juga suka adzan juga naik ke atas itu ya sampai sekarang masih ada nanti kalau apa kapan-kapan tak share fotonya jadi konon beliau itu adalah pelarian dari apa pasukannya Pangeran Diponegoro. Saya nggak tahu terus mendirikan apa. Makanya di desa saya disebut namanya desa pondok itu karena dia mendirikan pondok di desa saya itulah. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu kaitannya dengan Kiai Sadah, tapi bahwa itu pelarian Diponegoro itu kata sesepuh saya memang betul ya. Itu aja Pak Setia. Jadi apa? Saya terus terang belum tahu kaitannya, tapi mungkin ada nanti suatu saat pasti ketemu itu. Terima kasih Pak Lulu untuk informasinya yang Ya, menarik ya. terima Ada kasih. pohon sawonya ada itu Pak Lulu ya. Karena Wadah, konon iya. Pangeran Ada ada persis ya. di depan masjid pohon sawo. Saya Nah, itu itu monggo. katanya menjadi ciri khasnya ya, menjadi ciri khasnya pelarian Diponegoro Kak. Konon loh ya. Ini pas di depan sampai sekarang pohonnya masih ada. Oh, Nanti tak lagi. kapan-kapan tak telepon Pak Setiangi. Nah, yang Jadi menarik ini. ini menoronya taksih begegek tinggi dan itu Hmm. sampai sekarang masih ya. Itu Ya, Mbah Buyut wah, saya menarik jadi ini. Haji Kohar Nggih, itu. nggih. Wah, bisa Oh, dikumpulkan ini apa namanya tandanya pohon sawo informasi ya. Ya persis dokumen-dokumen persis di sekali pohon pohon sawo sawo. katanya. Ya, ya. Nggih. Ya, matur nuwun. Ternyata pohon aja bisa untuk pertanda Simbol ya. ini Pak. Iya, pertanda. Simbol menandakan Komunikasi bahwa juga itu. menarik hubungan produk Cina. Saya itu jadi ingat itu. Sebenarnya ya nun sewu ini agak nyebar sedikit. Di perjanjian lama itu kan ada produk Cina yang dilakukan bangsa Israel mutari tembok Yeriko. Beteng Jericho. Apa itu bisa Ya, bisa Jericho. dianggap produk Cina juga? Kalau produk Cina kan berjalan menganan atau searah jarum jam. Jarum Nah, jam. kayaknya kalau yang tembok Jericho itu prasawiya ya. Karena tujuannya kan menghancurkan tembok. Jadi itu prasawiya yang konon kan diikuti ketika ya di Mekah yang Ka'bah itu kan juga ada ritus prasawiya. Yang konon itu adalah sebaliknya. Jadi bukan menganan, bukan mengitari searah jarum jam, tapi kebalikannya. Dan itu kan memang kalau prasawiya itu untuk melepaskan ya, atau untuk menghancurkan supaya cepat kembali ke sangkatparan. Jadi prasawiya itu merupakan laku spiritual dalam rangka supaya kita itu menjadi moksa, menjadi lepas bebas, menjadi tidak terikat, tidak melekat lagi kepada keduniawian sebenarnya loh ya kalau mau di dalam sungguh-sungguh. Maka ritus prasawiya ini juga saya kerjakan ketika memimpin upacara kematian.
Jadi Hmm, sebelum saya memulai apa namanya kebaktian, sebagai ya. langkah awal itu jenazah yang ditempatkan di rumah itu saya sematan dengan prasabian. Hmm. Oh iya. Jadi dibantu dipercepat untuk bisa mencapai ke Pamudaran gitu ya Pak ya. Saya coba saya coba komentar untuk Ki Setiadi ya. Jadi yang pertama Oke. itu saya menangkap Kiai Sadra ini juga ada Waduh. aspek kultus individu. Kemudian apakah dia benar-benar sakti? Ya. Kemudian juga saya lihat memang ini perlu didalami lagi mencakup studi tentang bagaimana orang mengalami kehadiran Tuhan, ya, makna kehidupan dan konsep-konsep metafisiknya. Jadi ini nggak enteng ini dalam. Ya. Karena kalau kita memeriksa bagaimana persepsi dan pengalaman individu dari Kiai Sadra ini pasti ya dipengaruhi oleh kerangka keyakinan keagamaannya. Jadi ini psikologi kognitif lah saya bilang. Ini sangat dalam. Ki Seti membawakan satu tema yang cukup ini. Kemudian tadi juga menyangkut jati diri ya, yang kemudian mengambil catatan dari Suryaning Dewanti misalnya. Itu juga dalam sekali. Karena jati diri ini juga ternyata juga bisa dimaksudkan untuk kenusantaraan. Nah, itu. Jadi tidak hanya individu. Saya menangkapnya begitu tadi Ki Seti. Jati diri yang sifatnya kenusantaraan. Jadi itu saya tafsirkan ya. Jadi tidak jati diri itu tidak individu aja. Jadi merupakan satu apa ya pemahaman untuk mengerti apa susah kita mau ngomong ya. Ini konsep-konsep abstrak yang terkait spiritualitas gitu loh. Jadi menyelidiki bagaimana otak memproses informasi dan bagaimana proses otak tadi atau kognitifnya mempengaruhi persepsi diri gitu loh. Memahami tentang identitas. Nah, identitas ini bisa individu ya kan, tapi juga tadi saya lihat Ki Seti menyangkutkan pada identitas nusantaranya itu. Ini sangat sangat menarik. Sangat menarik. Saya kira ini cuma komentar aja Ki Seti. Tapi ada pertanyaan yang perlu dijawab yaitu kenapa pohon sawo? Apakah ada artinya? Apakah mungkin Kiai Sadrah atau orang-orang dari pejuang-pejuang di Ponorogo itu punya satu apa ya ilham untuk setiap pejuang harus tanam pohon sawo gitu. Misalnya kalau orang Bugis itu kan ada yang harus kamu kalau sudah berlayar kemana-mana bawalah akar bahar misalnya memakai akar bahar. Makanya kadang-kadang kita itu juga bisa menebak gitu. Oh ini pakai akar bahar pasti orang-orang Bugis. Gitu. Misalnya begitu. Kira-kira itu yang jadi pertanyaan. Kalau tadi saya komentar aja lah. Saya mewakili keluarga besar komunitas cinta budaya mengaturkan banyak-banyak terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pak Pendito telah berkenan berbagi kepada kami atas apa itu Pradaksina di dalam merawat tradisi dari Kiai Sadra. Terus selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Romo Tommy, monggo Romo, closing statement-nya dari Romo. Terima kasih Ki Setiadi. Saya kira ini cukup tadi yang diutarakan sudah cukup sekali, cukup dalam ya. Bahkan sebetulnya saya lebih cenderung ingin masuk kepada masalah jati diri kenusantaraan, kemudian juga masalah pemikiran-pemikiran yang sifatnya kognitif ya seperti kultus individunya Kiai Sadra, kemudian juga apakah kesaktiannya, kemudian metafisisnya gimana gitu. Itu sebetulnya saya ingin arahnya ke situ. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Lain kali gitu. nah bisa lebih masuk lagi ya bahwa
eh, perlu kita mengerti atau mengkaji, memeriksa bagaimana persepsi dan pengalaman individu yang memengaruhi rangka keyakinan dari Kiai Sadra ini, terutama masalah ketuhanannya, kemudian juga mencakup studi bagaimana orang mengalami kehadiran Tuhan. Nah ini saya lihat dari pertanyaan Mas Bagus tadi tentang tentang kesuburan tanah yang kemudian Ki Setiadi menceritakan tanah jadi subur dan sebagainya. Ini kan jelas ini kan hal-hal yang sifatnya metafisis dan merupakan satu bagaimana orang mengalami kehadiran Tuhan. Ini konsep-konsep metafisis ya. Saya kira cukup dalam ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi pada sisi spiritualnya, ya. Sisi spiritualnya. Jadi kayak tadi juga mengenai pohon sawo itu juga masih menarik itu. Mestinya ditarik apa? Mungkin ada simbol apa atau apa ya? Karena tiba-tiba aja klop gitu loh. Pak Pendeta ngomong ada pohon sawo, ternyata benar ada pohon sawo, gitu loh. Jadi ini satu hal yang menarik, yang perlu didalamin lagi gitu. Mungkin sawo ini bisa diterjemahkan apa, kenapa dan sebagainya. Saya kira saya tutup malam ini. Selamat malam, salam budaya, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Hmm.